Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang nggak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Nama Pandji Pragiwaksono belakangan ini kembali viral sejak stand-up special terbarunya bertajuk Mensrea resmi tayang di Netflix pada 27 Desember 2025. Buat yang belum tahu, Mensrea adalah istilah hukum yang berarti niat atau kesadaran seseorang dalam melakukan perbuatan. Dan sesuai judulnya, materi Pandji di show ini memang bukan sekedar lucu-lucuan. Isinya tajam, berani, dan penuh kritik sosial serta politik. Nah, Sobat Infodong, salah satu bagian Mensrea yang paling ramai dibicarakan adalah saat Pandji menyentil Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Roastingan Pandji dimaksud adalah seperti ini. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya. Yang menarik Sobat Infodong, Gibran nggak membalas dengan kata-kata. Nggak ada klarifikasi, nggak ada bantahan, nggak ada pernyataan resmi. Tapi, responnya justru bikin publik makin heboh. Lewat akun media sosialnya, Gibran mengunggah kegiatan kunjungan ke Dosh Guava XR Studio, sebuah studio film berbasis teknologi extended reality. Captionnya terdengar formal, khas pejabat. Mampir ke Dosh Guava XR Studio, ruang film berbasis teknologi extended reality yang sangat membanggakan. Pemerintah harus mendorong generasi muda dan insan kreatif melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi. Saya yakin sekali, industri film Indonesia akan dapat tumbuh berkelanjutan serta mampu bersaing di tingkat global. Nah, Sobat Infodong, yang bikin netizen teriak bukan captionnya, back soundnya. Karena yang dipakai Gibran adalah lagu Melayu yang dinyanyikan oleh Pandji Pragiwaksono sendiri. Netizen langsung rame. Ada yang bilang, kena roasting malah pakai lagu Pandji. Ada juga yang komentar, Pandji Millennium nyenggol Mas Wapres, lagunya langsung dipakai Mas Wapres. Sebagian menganggap ini kode santai, sebagian lagi menyebutnya sindiran halus, dan gak sedikit yang menilai ini sebagai respon cerdas dan dewasa. Belum selesai sampai di situ, Mensrea juga memantik kontroversi lain, khususnya terkait materi Pandji soal masyarakat Sunda dalam memilih pemimpin. Dalam salah satu segmen, Pandji mengkritik fenomena figur publik atau artis yang masuk politik dan menyebut ada masalah dalam cara sebagian masyarakat memilih pemimpin berdasarkan popularitas, bukan kapasitas. Materi ini kemudian dianggap menyentil masyarakat Jawa Barat, khususnya Sunda. Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka. Santai ya anjing. Sobat Infodong, Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, angkat bicara lewat akun resminya @deddymulyadi71. Dalam unggahannya, KDM menegaskan pendapat Pandji. Ia menegaskan bahwa tidak semua artis tidak mampu memimpin, tidak semua figur publik kosong kapasitas. Sebagai contoh, KDM menyebut Dede Yusuf, mantan aktor yang kini menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat. Menurut KDM, Dede Yusuf adalah bukti bahwa latar belakang artis tidak otomatis berarti tidak kompeten. Bang Pandji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif.
Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya. Baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling. Lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya. Kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Postingan ini langsung viral. Kolom komentarnya penuh. Pro dan kontra kembali banjir. Yang bikin situasi makin menarik Sobat Infodong, Panji langsung menanggapi. Bukan lewat klarifikasi panjang, bukan lewat video pembelaan diri, tapi lewat kolom komentar. Panji hanya menulis salam dan menyampaikan harapannya agar video stand-up special yang viral itu bisa menjadi jembatan perkenalan dirinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Simple, tenang, tanpa emosi. Dan justru disitulah perdebatan makin panas. Sebagian netizen menilai, Panji dewasa, nggak defensif. Yang lain bilang, ini ngeles halus. Ada juga yang menilai, Panji konsisten, karena ini kan materi stand-up, bukan pernyataan politik resmi. Sobat Infodong, di titik ini kita bisa lihat satu hal penting. Stand-up komedi di Indonesia sudah masuk wilayah diskursus politik, bukan sekedar hiburan, tapi ruang kritik. Menariknya, respon dari Gibran dan Deddy Mulyadi justru memperlihatkan 2 gaya menghadapi kritik yang berbeda. Gibran, diam secara verbal, respon simbolik, main di ranah budaya pop. Deddy Mulyadi, langsung bicara, argumentatif, mengajak Panji dapat berkunjung ke Jawa Barat dan melihat pembangunan daerah di sana. Nah Sobat Infodong, fenomena mensrea ini membuka satu pertanyaan besar. Apakah kritik lewat komedi masih bisa diterima sebagai kritik? Atau justru dianggap asaran personal? Di negara demokrasi, satira dan kritik adalah bagian dari kontrol sosial. Dan respon pejabat terhadap kritik seringkali lebih penting daripada kritik itu sendiri. Karena dari respon itulah, publik bisa menilai kedewasaan, kapasitas, dan cara pandang pemimpin terhadap kebebasan berekspresi. Nah, sekarang giliran kalian nih, Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah respon Gibran cerdas atau justru sindiran balik? Apakah tanggapan Deddy Mulyadi perlu atau terlalu reaktif? Dan apakah Panji sudah berada di batas wajar kritik atau kelewat jauh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.